Shalom jemaat Tuhan, bertemu lagi dengan kami di YouTube channel GKKD Bandung Pusat. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama dua orang tamu spesial. Mereka adalah leader dari sebuah pelayanan, namun mereka menghadapi sesuatu yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan mereka akan membagikan sesuatu yang itu bisa memberkati kita semua. Mari kita berkenalan dengan dua narasumber kita. Oke, sekarang ada abang, ada kakak. Silakan sebelum kita mulai memperkenalkan diri. Shalom semuanya, nama saya Dewinson. Saya dengan istri Dewi di sini. Kami dari pelayanan mahasiswa. Kami tinggal di daerah Sariwangi. Itu ya. Jadi ini ada Bang Dewin dengan Kak Dewi ya. Memang beliau adalah leader di pelayanan mahasiswa, dan kalau saya baca dari laman Facebook ya, waktu itu Bang Dewin pernah bercerita banyak tentang kejadian yang di bulan Januari. Nah, kelihatannya kalau di-share di antara kita ini cukup menarik nih. Silakan. Apa sih sebenarnya yang terjadi pada kesempatan Januari 2021 tersebut? Ya, saat itu saya awalnya batuk. Saya mikir ini batuk biasa, cuma badan saya lemas, pegal-pegal, tapi nggak demam. Jadi saya mikir, ya karena masa pandemi, saya coba jaga jarak dengan anak dan istri. Saya di rumah sudah pakai masker. 3 hari tidak ada perubahan, saya ke dokter. Kata dokter ini hanya batuk biasa, saya balik lagi. Jadi nggak ada pikiran kena COVID waktu itu ya? Tidak ada, malah saya sempat setelah itu tidur lagi dengan anak dan istri. Walaupun istri sudah pakai masker, saya nggak pakai masker. Saya mikir ini hanya batuk biasa. Tapi 3 hari kemudian nggak ada perubahan, saya ke dokter lagi. Baru di situ dokter bilang ada ciri-ciri mengarah ke sana, ke arah COVID ya? Ke arah COVID. Dijadwalkanlah kami tes PCR besok. Iya. Ya udah, saya tes PCR besoknya, ternyata malamnya hilang penciuman. Wah, sudah semakin mengarah ke COVID mungkin ya. Akhirnya ya udah deh, saya coba minyak kayu putih, saya udah nggak bisa cium lagi. Jadi semakin ketatlah saya jaga jarak dengan anak dan istri. Nah, tiba-tiba subuhnya malah istri yang demam. Padahal dia satu tempat tidur dengan anak. Iya. Ya mulai panik sih, cuma berusaha tenang, dan akhirnya kami tes PCR paginya. Anak kami titip ke adik ipar, dia cuti, dan akhirnya kita tes PCR. Nah, setelah tes PCR, kita nanya-nanya ke teman-teman nih, apa yang harus dilakukan. Ternyata hasil tes PCR 3 hari. Oh, lama juga ya? Ya, bahkan bisa 4 hari karena lab lagi penuh katanya. Wah, kalau 3-4 hari saya masih dengan istri dan anak, karena kemungkinan saya yang positif, pikir saya. Ya, karena udah nggak ada penciuman itu kan? Betul. Ini tidak baik nih, malah menularkan. Jadi masker udah makin ketat, dan akhirnya kita putuskan setelah jemput gelis besoknya, kita siangnya tes antigen. Mereka sih ya, istri dengan anak tes antigen. Kalau saya kayaknya udah pasti positif nih. Ya udah, kalian tes antigen. Hasilnya 1 jam keluar, anak juga antigen, dan ternyata istri positif. Oh, istri positif juga? Istri positif. Saya tapi justru masih antigen waktu itu ya? Ya, saya belum keluar hasil justru. Iya. Baru malamnya ternyata keluar hasil, saya juga positif. Karena istri tahu positif, ya udah, anak kami titip ke keluarga Koaris, dan kami isoman di rumah. Obat juga sudah dikasih sama rekan perawat, lengkap. Isoman di rumah, dan mikir sih tidak terjadi apa-apa, karena hanya batuk-batuk aja. Betul. Cuma karena batuknya sudah mulai berat, ya udahlah, kita nanya-nanya lagi ke perawat yang lain dan yang ngalamin seperti itu. Jadi pada waktu itu kalau anak mah negatif ya? Negatif, anak hasil negatif. antigen. Antigennya. Berarti diputuskan harus dipisah ya, karena kan Bang Dewi sama Kak Dewi udah positif kan, walaupun masih antigen ya waktu itu ya. Nah, ketika diputuskan harus dipisah nih, anak semata wayang yang lagi lucu-lucunya ya, bagaimana perasaan Bang Dewin sama Kak Dewi waktu itu?
Ya pas ngantar sih ya sudah biasa bareng di rumah gitu ya. Ya pasti sedih lah gitu ya. Coba menguatkan hati karena ada yang harus dihadapi yaitu masa penyembuhan. Ya kita tetap kuat gitu karena masih ada yang harus kita hadapi nih 14 hari untuk penyembuhan. Di rumah memang jadi langsung sepi sampai pada akhirnya besoknya itu batuk saya udah makin berat nih. Saya nggak ngerti nih nanya ke siapa gitu. Datang rekan perawat, jalan terbaiknya adalah ke dokter. Kami sudah daftar nih ke dokter, ke rumah sakit nih. Tapi di tengah jalan saya putuskan ya udahlah langsung ke rumah sakit Advent aja. Kami masuk ke IGD, baru dicek awal, saya langsung nyatakan harus dirawat. Seperti itu, saya harus dirawat, tensi saya juga tinggi. Istri justru disuruh tidak dirawat karena ruangan penuh, jadi nggak usah dirawat katanya kan. Tapi setelah dicek lama, ada riwayat juga di asma, walaupun 2 tahun yang lalu. Sampai 2 dokter datang untuk meriksa dan akhirnya diputuskanlah kami dirawat. Berdua. Dua-duanya. Nah, pada saat kan ini udah ceritanya udah sampai dirawat gitu ya. Nah, sekarang kalau dari pihak Kak Dewi sendiri nih, ya, ketika melihat situasi suami waktu itu sudah hilang penciuman, sempat panik atau gimana? Waktu suami udah mulai hilang penciuman, mikirnya, oh ini kayaknya sudah ke arah memang betul positif gitu ya. Langsung langkah berikutnya langsung memang berpikir teknisnya. Ini gimana? Anak mau sama kita atau dititip atau seperti apa gitu kan? Karena ya mikirnya kalau memang anak nggak kena, sebisa mungkin nggak usah deket-deket gitu. Tuh, jadi pas masa-masa di situ langsung mikirnya gimana lah caranya kita semaksimal mungkin untuk tidak kontak sama anak. Karena waktu itu kan belum langsung dititip ya. Jadi pas lagi mau persiapan mau dititip ke keluarga Ko Aris juga, itu kami pakai semua gitu kan, pakai masker, pakai face shield, kacamata untuk mandiin, nyiapin anak itu semuanya. Jadi kami prepare segala sesuatunya sebelum dititipkan seperti itu. Tapi pada saat itu perasaan, ya kita tahulah perasaan mama ketika anaknya harus berpisah dititipin itu, bagaimana cara Kak Dewi waktu itu menghandle emosi ya? Oh iya, jadi ketika keputusannya mau dititip, sebenarnya kan selalu bersama ya, selalu bareng, nggak tidur selalu sampingan gitu. Hanya mikir gimana ya nyampein ke kakak ini gitu kan. Akhirnya pelan-pelan dibilang gini, kakak, tadi kita udah tes hasilnya, kakak negatif gitu, kakak sehat gitu. Tapi mamanya positif. Jadi supaya kakak tetap sehat, mama dan papa sayang sama kakak, kakak dititip dulu ya, gitu kan. Langsung dia bilang, oh gitu. Jadi kakak di sana tidur sama om, sama tante, ada 2 cici. Kakak di sana dulu bisa main, ada temennya. Mama papa biar sembuh dulu, baru kita bisa sama-sama lagi. Puji Tuhannya di situ ya, si gelisnya bisa terima, dia mau. Sekali ya. Iya, jadi kami antar pun dengan tenang, walaupun sedih ya, pasti sedih. Tapi ya kami antar gitu. Di sana sukacita ya kak, gitu kan, senang-senang. Kami bilang kayak gitu. Oke mama, gitu kan, dia ngedadain gitu ya udah. Ya bersyukur sekali ya. Gelis waktu itu bisa berpikir dewasa ya untuk anak sekecil itu ya. Nah sekarang kita kembali lagi ke posisi ketika sudah diputuskan harus dirawat di rumah sakit Advent waktu itu ya, Bang Devin. Betul. Itu bagaimana? Mungkin bisa diceritakan ketika proses di dalam rumah sakit atau gimana? Apakah ada kesepian atau bagaimana? Silakan. Ya memang di awal kami masuk itu saya minta 1 kamar dengan istri, tapi dibilang perawat, wah ruangan pada penuh, dapat ruangan aja udah syukur. Ternyata nyampe di atas ada ruangan 1 kamar kosong. Jadi kami 1 kamar. Nah setelah masuk obat, memang sehari itu bisa sampai 9 botol obat. 9 botol sehari? Obat sehari, dari infus. Kalau obat yang kita minum itu, telan itu bisa 20 kali ya. 20 butir? 20 butir. Sekali minum itu di awal banyak lah seperti itu.
ternyata obat vitamin, antibiotik itu memacu jantung saya. Oh, oke. Jadi pas pagi-pagi di hari kedua kami dirawat itu, jantung saya itu berdetak kencang. Saya kan karena mikir, saya hitung, ternyata ini udah lebih dari 100 semenit nih. Oh, Saya coba tenangkan, saya tarik nafas, akhirnya saya kasih tahu ke istri. iya. Sudah pergantian perawat, jadi istri langsung hubungin perawat. Memang by phone di sana nelponnya. Datang perawat, coba minum obat jantungnya, katanya. Saya minum. Iya. Tapi kami kesana lama karena mereka kan pakaian APD ya. Iya. Jadi agak lama Persiapan datangnya. dulu kan, ya. Betul, mereka agak lama, 20 menit mereka datang, tetapi kondisinya ya nggak nyaman. Iya. Saya sudah balik ke kiri, ke kanan nggak enak, napas juga udah mulai sesak. Iya. Mulailah kepikiran, ini air hidup saya kah gitu kan? Waduh, udahlah saya nggak meluk gelis terakhir. Jadi pikiran udah aneh-aneh gitu. Saya sudah berdoa, sebisa mungkin saya ingat kebenaran firman Tuhan, tapi tidak nyaman. Sampai akhirnya perawat datang, di EKG lah saya. Iya. Ya hasilnya seperti ini, tapi nggak dikasih tahu. Dia Hmm. kasih tahu ke spesialis jantung, dan akhirnya ya internis, paru, jantung ganti-gantian deh ngerawat. Tiga internis ya. Tiga spesialis, spesialis ya, ya. 3 dokter spesialis yang ngebantu kita, dosis jantungnya dinaikin. Iya. Dan kejadian itu ya masih 3 kali ya, kejadian itu di rumah sakit. 3 kali ya. Sampai akhirnya saya lihat kok obat saya dengan istri beda-beda. Oke. Padahal kan kami mengalami Sama ya, kondisinya. penyintas COVID. Dia ada obat hisap. Akhirnya istri nanya ke dokter, gimana? Ya. Iya. Waktu itu tanya ke dokter, ini dok, kami kan sakitnya sama, tapi kok obatnya beda ya, gitu kan? Iya. Obat saya justru lebih banyak, Oh, lebih banyak lebih yang Kak banyak Dewi ya? gitu. Terus iya, karena dari pemeriksaan juga hasil kalian berbeda, gitu Oh. kan? Diperiksa sampai Iya, iya. darah dan segala macam Oke. diperiksa, dan saya ada pneumonia-nya. Oh, ada pneumonia. Justru suami nggak ada pneumonia-nya. Jadi disitulah letak perbedaannya. Jadi tindakannya pun berbeda. Iya. Saya pakai yang untuk hisap gitu kan. Kalau suami Inhaler? bukan inhaler, seretid sih. Oh, seretide. Iya. Jadi itu. Jadi itulah obatnya yang berbeda ya, Iya. sama antibiotiknya juga berbeda Oke. gitu. Hanya Iya. pas kejadian suami yang itu, yang tiba-tiba jantungnya berdetak kencang, Iya. ya sebenarnya kan agak deg-degan juga gitu kan, waduh gitu kan. Hanya aku berpikir gitu kan, enggak, kami masih panjang gitu kan. Yang saya imanin seperti itu. Saya berdoa, saya tenang gitu kan, saya tenang, saya doain, saya nyanyi, saya hubungin perawat, gini-gini, kapan ya datanya kok agak lama ya, sudah seperti ini udah lemas dan gimana nih? Oh ya tunggu sebentar. Ya tetap saya doain, saya bilang, saya ajak ngobrol biasa gitu ya, sebisa mungkin wajah kita pun harus tenang ketika Betul. seperti itu ya, nggak pengen nunjukin kepanikan juga. Ya, seperti itu. Berarti dengan ketika peristiwa di rumah sakit itu banyak sekali kejadian-kejadian yang ya secara wajar itu bisa saja membuat kita depresi ya waktu itu. Ya. Ya. Nah, tapi toh akhirnya sembuh kan? Ya. Ya, Sembuh. amin. Nah, Puji Tuhan. Nah, dari puji Tuhan dari semua perjalanan itu dan akhirnya bisa sembuh, ya. Ada pesan-pesan pribadi nggak yang Bang Dewin atau Kak Dewi dapatkan dari Tuhan yang saya rasa jemaat Tuhan juga pasti mau dengar? Apa sih yang menjadi pembelajaran langsung dari Tuhan kepada pribadi Bang Dewin dan Kak Dewi? Silakan. Ya, baca firman adalah dasar dari iman kita ya. Oke. Jadi saya saat itu lagi baca Yohanes. Teringatlah saya akan firman tentang Lazarus. Lazarus. Ketika dia sudah dinyatakan mati, meninggal, Yesus bilang seperti ini, penyakit itu tidak akan membawa kematian, Oke. tetapi akan membawa kemuliaan Tuhan di Yohanes 11. Saya imani itu ketika kejadian pertama kali jantung saya berdetak kencang, ya kondisinya udah nggak enak, tapi saya katakan penyakit ini nggak akan membawa kematian bagi saya pasti akan sembuh. 12 hari dirawat di Advent, ya yang kami lakukan adalah ya kita doa sama. Memang bagi saya sih sebenarnya tidak terlalu bosan sebenarnya ya, tetapi lebih ke rindu
rindu ke anak seperti itu. Hal yang paling berat sebenarnya ya berpisah dengan Berpisah anak dengan itu anak, 29 hari kami tidak ketemu anak karena setelah kami dinyatakan negatif, gejala kami karena berat, jadi kami isoman lagi 14 hari di rumah. Seperti itu. Oke. Pesannya, hal terbaik adalah selain kita memiliki iman, hubungi segera memang orang medis. Iya. Orang yang saya hubungi, beberapa orang itu beda-beda obat yang harus Oke. dikonsumsi. Saya lihat di Google juga beda-beda. Ini apa yang harus dilakukan nih? Tapi memang hanya rekan menyarankan yang penting ada oximeter katanya. Kalau itu sudah rendah, ya harus ke rumah sakit. Pas di rumah sakit 90 ya itu saya. Makanya saya pakai oksigen, selang oksigen itu. Jadi itu yang harus kita lakukan selain ya kita harus jaga jarak ya. Ya. Seperti itu. Oke. Ya. Baik jemaat Tuhan, kita sudah mendengarkan bagaimana kesaksian dari Bang Dewi, nama Kak Dewi, juga ada pesan yang bisa disampaikan. Saya rasa itu sangat memberkati kita. Ya, tetap kembali lagi kepada bagaimana kita meresponi firman dan munculnya iman itu dari dalam pribadi kita, walaupun kita sedang menghadapi satu peristiwa yang sangat luar biasa. Saya rasa ketika Bang Dewin sama Kak Dewi ini kena COVID dua-duanya itu sesuatu yang luar biasa buat mereka. Ya, bersyukur di gereja kita sekarang kita sudah mulai memperbaiki ya. Jadi bagi jemaat Tuhan ya yang terkena dampak secara langsung maupun tidak langsung, misalkan anggota keluarganya ya atau adiknya atau saudaranya dan lain sebagainya yang terkena dampak dari COVID ini, bisa menghubungi rekan di kantor gereja atau di nomor yang ada di layar ini ya. Silakan hubungi dan dengan senang hati rekan-rekan sekerja di gereja akan membantu jemaat Tuhan pada saat itu. Baik, terima kasih buat kesempatannya terima kasih. Bang Dewin, Kak Dewi sudah berbagi dengan kami ya. Jemaat Tuhan, saksikan kesaksian dari jemaat Gereja Kristen Kemah Daud Bandung Pusat yang lain di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.